Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan kami Rizal Official. Oke, Sekarang kami akan menelusuri pemakaman Cina di daerah Pasteur. Dan ini sih belum masuk, tapi auranya udah lumayan sih. jadi stay terus di channel kita Rizal Official Dan jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. ikutin perjalanan kami terus. Jangan terlewatkan sedetik pun. Yuk. Oke, kita udah ada di masuk di depan ya. depan pemakaman di daerah Kota Bandung ini. Mungkin di sini udah banyak sambutan-sambutan gitu ya. Dari ya Bunyi lonceng tadi, sambutan hangat dari para penghuni di sini. Dan ya ada suara-suara juga dari tim juga merasakan dan mendengar sih langsung. Sambutannya emang benar-benar langsung gitu, hangat sekali. Dan saya juga sih melihat di sini, mereka langsung berkumpul melihat gitu, kita kayak bertanya-tanya lah, ada apa ini, ada apa gitulah. ya kita jelasin sekali lagi ya, kalau kita ini di sini untuk silaturahmi, bukan untuk mau ya mengganggu atau apa. Pokoknya Mungkin ikutin perjalanan kami yang terus di YouTube, di Bigo, karena seru sih guys ya. ikutin terus, kita akan Menelusuri lebih dalam lagi ya. jangan Terlewatkan sedetik. sedetik pun. Oke. Oke, sedikit cerita ya. Mungkin makam ini didirikan tahun 1932 dan ya kebanyakan di sini makamnya makam non muslim. Luas makam ini sekitar 13 hektar. Di sini juga teman saya lagi mencoba untuk ya supaya tidak dekat lah. Oke, mungkin di sana kita akan mengambil visual lagi kalau ada energi yang cukup gede, cukup besar ya. Dan ya mungkin kita akan menelusuri lebih jauh lagi, jadi stay. Oke, ini mungkin Ada sedikit cerita ya. pemakaman TPU di sini dari tahun 32. Di tahun 1932 itu luas hektar 13 hektar, dan makin tahun yang di sini itu makin bertambah, dikarenakan lahannya cuma segitu doang, jadi bukan segitu dong, tidak Lahan tetap, namun tetap. yang Isinya gitu, isinya itu makin bertambah, sehingga ada yang dipindahkan, ada yang dikremasi, dan ada juga yang ditumpuk sih. Dari aja mungkin yang dirasain aja. Yang saya rasain sih di sini ya, suhunya itu emang dingin banget. Anginnya itu angin beda lah dari angin-angin biasanya, karena ya di sini emang ya kuburan lah banyak sekali. Mereka juga emang lagi pada ngumpul. Kalau emang orang yang bisa ngelihat pastilah, oh iya ini banyak.
pokoknya mereka tuh kayak menyambut. Tapi ada juga dari sebagian mereka lah, ada yang memandang sinis kita kayak yang ngeganggu mereka. Tapi kan niat kita kesini itu untuk sejarah gitu. menguak sejarah juga, ada apa sih di sini, cuma gitu aja sih, nggak akan ngelakuin hal-hal yang negatif lah intinya. Mungkin itu saja sih cerita perjalanan dari tadi ya, dan kita akan terus melanjutkan perjalanan kita ke bagian dalam lagi. Ikutin perjalanan kami terus, jangan sampai terlewatkan, dan jangan lupa juga untuk tonton Bigo Live nanti ya. Ikutin kami terus. Yep. Lain sih salah orang. nanti Ya, kali ini kita udah ada di tengah ya, bisa bilang di tengah gitu, tengah perkuburan Cina ini. Dan kita sih yang saya rasakan energinya emang kuat sekali, banyak sekali energi-energi positif negatifnya juga bercampuran. Dan mungkin saya akan menjelaskan atau menceritakan apa saja yang saya lihat kepada teman saya, dan teman saya akan menggambarkan sosok tersebut. Dan mungkin yang saya gambarkan itu adalah sosok yang paling dominan dari tadi. Setiap kami jalan adalah lewat dari awal. Ya, dari awal kami kesini lah ada dia lewat, muncul gitu ya. Yang saya lihat pertama kali lah di sini dia yang muncul gitu. Mungkin saya akan mendeskripsikan sekarang. Mungkin sekedar sketsa saja, mungkin di sini nggak terlalu jelas atau menyerupai, cuman ya sedikit visual, Sedikit agak persis lah seperti apa yang saya lihat, karena kan beliau ini tidak bisa melihat, jadi saya akan menceritakan seperti apa rambutnya, dari visualin panjangnya segimana kasarnya. gitu. Ya, Jadi nggak akan terlalu sama lah. siap. Oke. Ya. Jadi teman saya sedang menggambarkan apa yang saya lihat dari tadi. Mungkin nggak terlalu persis ya, tapi akan seperti itulah deskripsinya gitu, wujud-wujudnya kayak gitu. Yang tadi saya lihat ini pertama kali saya kesini itu wanita berbaju putih dan banyak darah. Saya kurang tahu sih, dia muncul pertama saya datang sini dia langsung, padahal itu kelihatan kayaknya sih dia tuh ingin bercerita atau apa, tapi saya tidak berani lah, takutnya terjadi apa-apa. Bukannya saya takut ke dia gitu, tapi saya mengkhawatirkan itulah cara jitu jin gitu ya, untuk tidak mengelabui kita manusia. Takutnya ntar tiba-tiba nyerang atau gimana kan saya nggak tahu. Jadi saya untuk antisipasi terlebih dahulu. Dan tadi juga sih pas jalan dari awal kita masuk sampai ke tengah sini, ada dari sebagian mereka yang ingin mencoba menyerang. Makanya tadi
saya mengontrol dulu ya, untuk mengontrol situasi agar tidak terjadi apa-apa pada saya dan kepada tim juga. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa kan ya kita tahu lah untuk depannya, karena mereka kan gaib, kita nggak tahu apa yang akan kita rasakan. Ya next time kita mungkin akan menelusuri pemakaman lagi ya yang kami serta di Kota Bandung. Dan jika kalian nih ada rekomendasi tempat-tempat angker, tolong di komen ya, di bagian komen, karena kami butuh banget sih. Dan buat kalian semua yang sering nonton channel Ridho Official nih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ya. Tolong dibantu untuk menaikkan rating kita, karena kita akan menjelajahi di kota-kota Indonesia, tapi kita akan menghabisi dulu penjelajahan kita di Kota Bandung, lalu kita akan menjelajahi di kota-kota selanjutnya. Pokoknya makin di sini kita akan bikin seru. Oke, setelah tadi transferan mungkin ya dari teman saya aja untuk memvisualkan kepada saya menjadi sebuah gambaran sketsa doang sih. Mungkin ya saya juga kurang paham, cuman mungkin nggak tahu kenapa kayak gini gitu, cuman saya juga belum nanya benar apakah seperti ini kah atau gimana kah. Dan mungkin di gambaran sini ntar bisa dijelasin oleh Eja. Seperti ini ya, hampir sama persis sih dengan sosok yang saya deskripsikan tadi. Beliau dari tadi nongol, ya pas tadi saya datang beliau ada langsung muncul ya, seperti inilah. Di dadanya itu seperti ada bercak-bercak darah, dan rambutnya itu sebahu menutupi muka, dan saya lihat tangannya itu seperti ada luka-luka juga. Di sini kita saya gambar seperti yang Eja bilang, dari tangan itu kayak yang luka gitu, luka bakar atau apa. Kembali lagi ya, kita akan cerita-cerita lagi ya. Dari tadi kita menelusuri banyak mungkin sini makin banyak ya, makin malam makin berkumpul mereka semua, kayak ada pasar malam di sini tuh. Mungkin mereka kerja. Keren banget sumpah. Dari tadi juga sosok-sosok banyak yang melihat kita, dan ya di sini emang benar-benar berubah-ubah lah suhunya, dari yang tadinya dingin tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin lagi. Anginnya itu berbeda lah dari angin biasanya. Ini sih ya, saya agak mencium bau gitu ya, nggak tahu, tapi itu juga bau yang agak aneh gitu, bukan bau banget tapi ya cuman menyerupai lah kayak Emang sih ya, dari kalau yang saya lihat itu di sini ada sosok yang seperti apa ya, banyak luka-luka kayak gitulah, luka yang sudah membusuk. Jadi mungkin itulah aroma-aromanya gitu. Mungkin saja, saya sih belum memastikan oh itu, tapi mungkin saja itu bau dari sosok tersebut, tapi saya masih belum memastikan, masih bertanda tanya juga sih, masih tanya ya, bertanya-tanya lah. Intinya saya masih belum tahu apa itu benar bau dari sosok tersebut atau
misalkan Mungkin dari teman saya ini katanya ada pusaka. Gimana ya kalau kita coba ya, menarik? semoga aja sih, semoga aja bisa dapet hadiah lah di sini ya, Cendera mata atau apa ya mungkin nanti ya ntar kita akan coba untuk mengambil pusaka, tapi saya juga ingin minta izin dulu kepada penjaga di sini ya, karena kan saya tidak mau terjadi apa-apa ya, semoga aja lah diizinkan gitu oleh penjaga di sini, dan ikutin kami terus, jangan sampai terlewatkan sedikit pun. Stay tune. Kita lanjut untuk penarikan, guys. Oke, guys. Si tanda tanya nih, soalnya energinya itu berputar. Jadi yang misalnya nih ya, saya menunjuk arah sini nih, energi yang paling kuat. Tapi tiba-tiba saya deketin, tiba-tiba pindah. Gitulah, kayak mutar gitulah energinya. Nggak tahu kenapa, saya juga belum pasti tahu ada apa sih. Jadi saya masih ingin mencari energi yang kuat banget, baru saya akan mencoba menarik pusaka tersebut. Oke, Yuk, lanjut. lanjut aja. Oke. Ya, sekarang kita akan terus menelusuri makam di pastor ini ya, karena saya masih bertanya-tanya ya. Dari tadi ada sosok perempuan itu, saya ingin mencari tahu sih, masih mencari tahu sosok wanita itu, karena dari tadi tuh nongol dia, tapi setiap saya ingin mendekati tiba-tiba menghilang. Itu aja sih. Dan ya, untuk mencoba gitu tadi ya, ingin mencoba menarik benda pusaka di sini. Saya ingin menarik yang energinya itu kuat sekali, tapi pas saya dekatin energi itu tiba-tiba menghilang gitu. Yang saya lihat, jadi energinya itu terus berputar, tidak diam di satu titik gitu. Jadi setiap saya deketin tiba-tiba pindah kemana, gitu sih yang saya rasakan dan saya lihat. Kami akan terus menelusurinya, dan jangan sampai kalian terlewatkan menonton, karena makin kesini suasana makin mencekam. Ikutin perjalanan kami terus. Foto rekam ya. Saya melihat di sana ada sebuah sosok laki-laki tinggi besar ya, hitam, mata merah, melihat ke saya ya. Nggak tahu kenapa, kurang ada kerjaan mungkin. Tapi benar di sana, wow, benar ada sosok itu. Saya nggak tahu dia lagi ngapain, mungkin lagi ngelihat ya aktivitas kita di sini ngapain sih, lebih jelasnya gitu. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Aduh.
Video mungkin bisa diceritakan lagi yang ya awalnya di sini. Ya, saya ingin menceritakan si sosok wanita yang tadi digambarkan ya. Beliau sekarang ada di, saya jelaskan, beliau sekarang ada di sebelah mananya. Beliau ada di sebelah sana jauh dari kita. Dari tadi saya mencoba ingin mendekatinya tapi beliau menjauh. Saya sih yang saya dipikirkan dari tadi mungkin dia tuh ingin bercerita, tapi setiap saya ingin mendekatinya dia langsung pergi jauh. Dan ya saya sekarang ya suhunya udah mulai berbeda lagi ya, udah mulai dingin lagi, dan nanti sih mungkin akan berubah lagi karena mungkin setiap menit ya dari tadi berubah-ubah terus. Mungkin karena di sini kan banyak sekali, di sini banyak ada yang energinya positif, negatif, di sini banyak. Bahkan ada juga yang berusaha menjaili ya, jahil kepada kita, tapi ya alhamdulillah saya bisa mengatasinya agar mereka tidak mencelakai kita lah. Ya sih, kita akan terus menjelajahi lebih dalam lagi karena yang saya rasakan tuh di sini tuh seperti ada misteri. Gak tahu misteri apa, tapi saya akan mencoba menguaknya. Semoga aja bisa terkuak karena ya dari tadi tuh di pikiran saya seperti ada di sini tuh misteri. Ikutin aja perjalanan kami terus karena kita akan mengelilingi kuburan ini ya, makin malam makin seram. Yuk, ikutin kami terus. Ya, kali ini sih akan bercerita lagi. Mungkin ya bosan ya cerita-cerita terus, kita nggak ngebuktiin gitu mereka ada ya sosok-sosok gitu. Nah, dari tadi ya emang sih saya juga mau menunjukkan kepada kalian ya, para penonton setia Rizal Official nih. Saya juga pengen banget menunjukkan ya sosok tersebut, tapi mereka semua seperti tidak mau. Saya mencoba narik agar mereka tuh wujud, tapi ya hasilnya nol sih. Karena ya kalau misalnya orang yang ahli gitu emang untuk menarik sesuatu, energi sesuatu itu harus menggunakan tenaga yang benar-benar ekstra banget lah. Iya, betul. Jadi kalau misalnya tenaga kita nggak kuat ya nggak akan bisa gitu ya. Saya juga sih masih belajar untuk mempelajari penarikan apa gitu untuk mewujudkan eksistensi mereka dengan tenaga saya juga masih belajar ya, masih belum tahu gimana caranya. Ya saya mendengar suara ada yang seperti jalan. Iya, betul. Jalan Orang jalan gitu. jalan tapi nggak ada wujud. Kayak di samping kiri kita kan. Iya, samping kiri. Mungkin di sini juga kita masih mencari yang dominan gitu. Sosok yang dominan yang mungkin gimana ya? Yang berkuasa apa gimana? Sosok yang mungkin agak besar lah Ya, eksis lah gitu. agak energinya agak besar. Mungkin RT di sini. Iyalah, mungkin bisa dibilang seperti itulah. RT atau pejabat daerah di sini lah, gitu. Mungkin di sini. Nah, ini kita ada satu lagi teman kita dari tadi dia live di Bigo ya. Mungkin dia Boleh gabung dulu apa sih yang diceritakan, apa yang kita dirasakan gitu. Kita lihat informasi dari teman kita. Karena dia tadi keluyuran sendiri guys. Dia kayak orang yang nggak tahu arah jalan pulang, kayak orang yang linglung gitu. Apa tuh linglung? Ya boleh diceritakan.
Nah, kita di sini kan ya mungkin sedikit cerita lah dari teman saya. Kita kan Bluetooth. Udah jelas. Selamat malam guys. Udah lama nggak ketemu saya ya. Baru juga kemarin. Kita emang lagi kekurangan tim ya guys. Kalau kalian mau ada yang gabung boleh, kita welcome. Jadwal kita itu malam Selasa sama malam Jumat ya. Mungkin saya akan cerita sedikit ya setelah tadi saya keliling-keliling ya. Oh ini. Keliling-keliling sendirian ya, kayak orang gila yang dibilang tadi. Saya kesana kemari mencari alamat ya. Kalau kata Ayu Ting Ting seperti itu. Yang saya rasakan di sini lumayan hawanya, makin malam ya makin jadi gitu ya. Ya Pak ya. Iya betul. Apa Ini sih? gua penasaran Fer. Tadi Gimana? lu kan video nih yang keliling-keliling. Yang lu lihat atau lu rasain ada kayak ya eksistensi mereka lempar batu sembunyi tangan mungkin, lempar sosis lu makan. Tadi sempat ada sih Pak. Gitu. Tadi sempat ada yang kayak ya biasa lah lempar-lemparan di pohon kayak gitu kan, itu udah kayaknya udah apa ya, sering gitu ya, udah lazim gitu. Tapi kalau untuk perwujudan masih belum sih. Tapi kalau ada yang misalkan selewat atau lewat atau gimana itu ada ya. Nyebut punten nggak? Ya pasti. Itu yang lewatnya. Oh enggak, itu langsung Nggak berbet. Iya nggak sopan. Iya. Kan gua kaget ya. Parah. Iya. Mungkin emang sih ya, kalau di sini kan juga cuman ada suara Dari tadi juga. yang gangguannya itu nyerangnya kan untuk saya pribadi itu kadang pengap itu pengap ini Pasti. ini gimana? Kalau bergesekan dengan makhluk seperti itu yang memang apa ya, menguras energi Iya, apa ya, betul. sangat menguras energi. Capek ya. Ya capek, ditambah tempatnya luas 13 hektar, bayangin aja guys. Mungkin emang nggak keseluruhan mungkin ya, Ya mungkin nggak keseluruhan kita ngesuangnya, cuman karena ada ini juga sih sebenarnya yang kita ini baterai itu kan kita kan cuman bawa dua yang dipakai satu, cadangan satu itu kan mungkin ada durasinya persekian jam ya. tadi juga satu lupa ngecas ya, kita lupa ngecas satunya lagi gitu kan ya, mungkin semoga aja kuat Atau kita harus beli obat kuat wifi itu di channel yang lain kan deh. Di sini kita saya ini nggak tahu halo apa gimana gitu, tapi dari tadi gitu kan di sini kayak ada yang merhatiin gitu, diperhatiin goblok kan. dari tadi juga ada gangguannya kayak tetesan air dari atas tapi nggak hujan gitu. Ya nggak hujan, cuma Aneh gitu dari tadi. kayak yang disiram dari atas. Bekas hujan nggak ada gitu karena di sini kering gitu. Kering. Bisa lihat mah kalian ini, aduh buset, kemarau itu, kekurangan air. Kita sebenarnya pengen ngelilingin semuanya, tapi karena struktur makam di sini kurang rapi, ada yang ke kanan dan ke kiri, jadi tidak tidak beraturan lah kalau bisa dibilang. Jadi kita mau jalan pun apa ya, agak sulit gitu, kita mau nginjak makamnya gimana gitu kan. Kita memang gak boleh nginjak makam sebetulnya gitu, tapi ya gimana gitu, paling cuman sampai apa ya, sebagiannya lah ya. Nggak mungkin semuanya kita jelajahi gitu. Mungkin kita sambil lanjut ke tempat mungkin sebelah sana juga kita belum sambil nunggu teman kita yang tadi dia itu lagi live, kita lanjut lagi aja. Oh ya Fred, ada info sebentar. Ya, ini. Tadi di sebelah di bawah
saya melihat ada seekor ayam. Kalau yang Ayam iya. dia itu apa ya? Udah bangke, udah lama. Cuman si posisinya itu tempat di atas makam gitu. Oh gitu. Saya kurang tahu itu teh entah emang mati Ya. atau entah untuk keperluan lain. Allah alam ya. Kalau yang gituan mah saya juga kurang paham Iya. gitu. Mungkin itu ada hal mistis tersendiri. Tapi ya kita kepercayaan kita ya gimana ya, genggam erat-erat lah. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa ini gitu. Allah Subhanahu wa taala, Ya betul. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Stay aja. Jangan lupa like Komen, and subscribe. ikutin kami terus. Ya, sekarang kita sudah ada di bagian yang terakhir ya, closing, dan ada sedikit cerita juga sih dari teman saya tadi, apa sih yang dirasakan dan dilihat gitu sekelebatan kayak gimana sih? Oke, tadi ya dari jalan situ tepatnya dari sebelah kanan kamera saya lihat ada yang ngintip gitu. Kayaknya mah padahal saya pakai baju gitu ya, enggak ini, cuman dia ngintip. Pas saya center Nggak ada hilang. Kita coba untuk di foto, mungkin ya ada sih, cuman nggak ketangkap sama kamera wujudnya gitu. Mungkin di aja sendiri gimana? ada sih, paling ya belum berbentuk seperti makhluk-makhluk lah yang tertangkap kamera, paling berbentuk asap atau enggak ya kayak gimana ya, sulit dijelaskan lah. Dan tadi juga terakhir saya mencoba jalan-jalan, ternyata ada yang nyerang gitu, nenek-nenek. Saya nggak tahu apa sebabnya tiba-tiba nyerang, dan ya mungkin dia nganggap saya ngeganggu datang ke sini, tapi kan saya datang ke sini untuk silaturahmi aja. Mungkin yang tua agak lebih Ya, sensitif. sensitif lah, agak lebih emosinya gitu mungkin. Mungkin dia ya mungkin butuh Men- ketenangan. Cuman ya di sini kita kan sekali lagi kita tidak mengganggu. Ingin silaturahmi aja, ingin tahu cerita-cerita di sini. Ya, gitu. Dan tadi sih sempat ada yang digambarkan ya, yang Nah, dideskripsikan sesosok cewek berambut sebahu, yang bajunya berdarah dan tangannya itu seperti ada borok-borok itulah, luka-luka gitu ya. Jadi, Dari tadi tadi katanya kayaknya si cewek itu sempat agak Iya. nyerang gitu ya. tadi si cewek sosok tersebut tuh ingin nyerang, tapi ya saya mencoba untuk netralisirnya, dan ya dia sudah pergilah, nggak tahu kemana sekarang. Alhamdulillah Ya alhamdulillah baik-baik aja, aja lah. nggak ada apa-apa di sini sampai kita pulang ke rumah. Iya, amin. Jangan lupa untuk tonton Terus terus tonton ya channel Media YouTube kami. Official. Oke. Jangan lupa subscribe